JIJS sampai buat top skor Serie A diganti. Pertahanan kuat IJS bikin bintang Atalanta tak berkutik oleh cetak gol perdana. JIJS kembali menjadi kapten Venezia saat bermain imbang dengan Atalanta di Stadion Kewis Bergamo Sabtu 1 Maret. Venezia mengincar kemenangan yang sudah lama tak mereka rasakan. Anak asuh Eusebio Di Francesco yang saat ini menghuni zona degradasi Serie A tampil menyengat saat menghadapi Atalanta yang merupakan salah satu penghuni peringkat ketiga di kompetisi level tertinggi di Italia. Kapten Venezia JIJS punya tekad besar untuk menyelamatkan klubnya dari ancaman degradasi. Ia berambisi membawa I Lagunari untuk tetap bertahan di Serie A musim depan. Pada pekan lalu, Venezia yang diperkuat oleh JIJS berhasil menahan Lazio dengan skor imbang tanpa gol di Stadio Pierluigi Benzu Sabtu 22 Februari 2025. Pada laga kali ini, bek timnas Indonesia JIJS kembali dipercaya sebagai kapten tim Venezia ketika tampil di markas Atalanta Kewis Stadium pada lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada Sabtu 1 Maret 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. JIJS membuktikan kualitasnya sebagai bek jempolan dan seorang leader. Dia memimpin rekan-rekannya membuat Atalanta frustasi meski dikurung sepanjang pertandingan. Pertandingan berjalan sangat sengit setelah sempat menggedor pertahanan lawan. Venezia juga disibukkan dengan serangan tim tuan rumah. JIJS yang menjadi salah satu palang pintu Iliano Aleti dalam formasi 3-5-2 bekerja keras mengawal lini belakang Venezia. Atalanta yang merupakan salah satu kesebelasan paling produktif di Serie A berupaya mengoyak gawang Venezia. Pelatih Gian Piero Gasperini mencoba memanfaatkan keberadaan Juan Cuadrado, Charles de Ketelaere, Davide Zappacosta, Matteo Retegui, dan Ademola Lookman. Salah satu pemain penting Venezia yang memiliki andil besar menahan serangan Atalanta adalah kiper Andrei Radu. Kiper asal Rumania itu beberapa kali mementahkan peluang skuad Ladia. Tak hanya pada babak pertama, Radu juga langsung menandai keberadaannya di bawah mistar gawang Venezia dengan melakukan penyelamatan pada awal babak kedua. Bukan cuma Radu yang sibuk mengawal gawang Venezia, JIJS juga terlihat beberapa kali harus jatuh bangun mengawali Matteo Retegui yang dipasang sebagai ujung tombak tunggal Atalanta. Sepanjang pertandingan, JIJS berulang kali membuktikan sebagai bek yang sulit ditaklukkan, bahkan oleh striker Atalanta dan timnas Italia Matteo Retegui. JIJS bersama tandemnya di lini belakang Venezia, Valicande dan Jules Krintien sukses meredam striker tajam Atalanta Matteo Retegui. Top skor sementara Serie A musim 2024-2025 itu tak berkutik di bawah pengawalan JIJS. Perlu diketahui, pemain timnas Italia kelahiran Argentina itu saat ini memuncaki daftar top skor sementara Serie A. Retegui tercatat telah mengemas 21 gol dan unggul jauh dari Moisken di tempat kedua yang baru mengumpulkan 15 gol. Pada babak kedua, Venezia kesulitan membangun serangan lantaran Atalanta bermain menekan dan tak memberi ruang bergerak leluasa bagi kawan-kawan JIJS. Alhasil, Venezia lebih banyak bertahan. Pertahanan Venezia mendapatkan ujian berat dari Atalanta yang merupakan salah satu tim paling subur di Serie A selain Inter Milan dengan 59 gol. Kedisiplinan Jai dalam memimpin barisan pertahanan sampai membuat top skor Serie A tersebut frustasi sampai pada menit ke-33 ia ditarik keluar dan digantikan oleh Lazar Samardzic. Hingga detik-detik terakhir, IJS dan kawan-kawan terus mendapatkan serangan bertubi-tubi sampai wasit meniup peluit panjang, skor 0-0 tidak berubah. Ladia sejatinya mendominasi permainan dengan menguasai bola hingga 60% dan melakukan 18 kali percobaan menembak. Hanya 3 di antaranya yang menuju ke gawang Venezia, selagi JIJS dan kolega melakukan 8 percobaan menembak dan tak ada yang menjadi gol dari 2 tembakan yang mengarah ke gawang. Di laga tersebut, JIJS mendapatkan rating 7,1 dari SofaScore, usai membuat 7 sapuan, 1 intercept, 2 tackle, memenangkan 3 dari 4 duel di lapangan. Hasil imbang dengan Atalanta bagi Venezia bisa dikatakan seperti kemenangan, sebab di atas kertas, Lagunari sebelumnya diprediksi akan jadi lumbung gol Atalanta seperti Empoli yang digulung Ladia 0-5. Di sisi lain, hasil imbang lawan Atalanta membuat catatan tak pernah menang Venezia bertambah jadi 10 pertandingan beruntun. Tambahan 1 poin masih belum mengeluarkan Venezia dari zona merah. Anak asuh Eusebio Di Francesco masih terbenam di urutan 19 dengan catatan 18 poin dari 27 kali bertanding. Di pertandingan berikutnya, JIJS dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah Como pada Sabtu 8 Maret 2025 dan diharapkan mampu memetik kemenangan nantinya dan beranjak dari zona degradasi.
Di sisi lain, Ole Romeni mencetak gol untuk Oxford United dalam laga lanjutan Liga Inggris Divisi Championship menjamu Coventry di Stadion Kasam Sabtu 1 Maret 2025 malam. Romeni tampil sebagai ujung tombak Oxford pada laga pekan ke-35. Pelatih Oxford Gary Rowett memainkan formasi 4-2-3-1 menghadapi Coventry yang sedang mengincar posisi 6 besar agar bisa promosi ke Premier League. Dalam laga tersebut, Ole menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang gacor dan membuktikan kepercayaan pelatih dengan golnya tersebut. Namun sayang, gol Ole pada laga tersebut tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan. Oxford United tumbang 2-3 dari Coventry City dalam lanjutan Championship. Hasil ini membuat Oxford United tertahan di peringkat 18 klasemen Championship dengan 38 poin dari 35 laga, sementara Coventry City naik ke peringkat 5 dengan 53 poin. Dengan apiknya penampilan dua pemain timnas Indonesia tersebut membuat mereka semakin yakin untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia dan berjuang mewujudkan Indonesia untuk lolos dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.